Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Saudara, rakyat Iran dilanda frustasi atas situasi ekonomi yang memburuk. Biaya hidup mencekik memicu kemarahan publik hingga turun ke jalan memprotes pemerintah. Faktor utama kehancuran ekonomi Iran adalah sanksi ekonomi yang diterapkan Amerika Serikat serta dunia internasional selama bertahun-tahun atas program nuklir Iran. Iran adalah salah satu negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia akibat tuduhan membuat senjata nuklir yang dihembuskan Amerika Serikat dan Israel. Dan kini demo besar-besaran mengguncang Iran sejak akhir Desember 2025. Demonstrasi pecah bermula di Teheran. Diwarnai dengan aksi mogok para pemilik toko yang dipicu anjloknya nilai tukar rial terhadap dolar Amerika Serikat. Warga berdemonstrasi menentang penurunan tajam nilai mata uang nasional yang mendorong kenaikan harga dan meningkatkan tekanan pada rumah tangga dan bisnis. Para pengunjuk rasa kemudian mulai melantangkan seruan-seruan bernada anti pemerintah. Protes pun berlanjut di beberapa kota di Iran. Depresiasi rial yang cepat telah mendorong harga barang-barang kebutuhan pokok ke rekor tertinggi. Hal ini yang memicu kekhawatiran akan inflasi lebih lanjut. Sebelumnya pemerintah menaikkan harga bensin bersubsidi secara nasional pada awal Desember yang memicu ketidakpuasan publik. Unjuk rasa di Iran pun menyebar ke 17 dari 31 provinsi pada malam tahun baru. Dengan diikuti mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat bergabung dalam gelombang demonstrasi. Di tengah protes yang meluas, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berjanji pemerintahannya sedang berupaya memulihkan stabilitas ekonomi. Selain demo mengkritik pemerintah, sejumlah warga turun ke jalan mendukung pemerintah. Termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang ikut unjuk rasa pro pemerintah di Teheran beberapa waktu lalu. Unjuk rasa diadakan di beberapa kota untuk mengutuk kejahatan teroris bersenjata. Masoud pun mengaku siap mendengarkan rakyatnya setelah skala demonstrasi meluas dengan kekerasan semakin meningkat. Masoud juga menegaskan tidak akan membiarkan perusuh mengganggu negara. مردم عزیزمون و همان گونه که قبلا بود درخواست اینه که در هر محله اینا جمع شن و اجازه ندن آشوبگری کنن. مردم باید در صحنه باشن. مردم نگرانی دارن، ما با اونا میشینیم و وظیفمونه نگرانی اونا رو حل کنیم. ولی وظیفه بالاتر اینه که اجازه ندیم یه عده آشوبگر بیان کل جامعه رو به هم بریزن. Demo di Iran menarik perhatian internasional. Bendera Iran berukuran raksasa diarak di pusat kota Los Angeles dalam unjuk rasa besar-besaran mendukung demonstran anti pemerintah di Iran. Bendera ini merupakan panji resmi Iran era pra-revolusi 1979 yang kini diadopsi para aktivis sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan Iran saat ini. Los Angeles dikenal memiliki populasi diaspora Iran terbesar di luar negeri. Di kota Den Haag, Belanda, demonstran turun ke jalan menyerukan solidaritas untuk rakyat Iran yang negaranya tengah dilanda gelombang unjuk rasa dan kerusuhan. Pengunjuk rasa membentangkan bendera Iran sambil menyerukan penghentian pertumpahan darah di Iran. Demonstrasi meluas dan semakin masif. Tindakan anarkistis semakin menjadi-jadi membuat pemerintah Iran merespons dengan tegas. Korban tewas dalam demonstrasi di Iran hingga hari ini diperkirakan terus bertambah.
Seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters, korban demo tebus 5.000 orang, termasuk sekitar 500 personel keamanan, tewas dalam protes nasional itu. Tetapi belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran yang menerangkan berapa jumlah korban demo. Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan jumlah korban tewas mencapai 3.000 lebih orang dengan 4.382 kasus lainnya masih ditinjau. Aktivis juga menyebut telah mengonfirmasi lebih dari 24.000 penangkapan. Tetapi lagi-lagi belum ada pernyataan resmi pemerintah Iran yang menyebutkan jumlah korban dalam demonstrasi. Di tengah terus bergejolaknya demonstrasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran dan melontarkan ancaman agar pemerintah Iran tidak menembak demonstran. Trump ancam akan bertindak jika pembunuhan pengunjuk rasa terbukti terjadi di Teheran, Iran. Trump juga menegaskan bantuan dalam perjalanan. To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible. And save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Iran pun meradang dengan memperingatkan Amerika Serikat agar tidak melakukan intervensi militer di tengah situasi nasional yang dianggap mulai stabil per 15 Januari lalu. Meski kondisi keamanan membaik, saudara, pemerintah Iran menuding Amerika Serikat berada di balik kerusuhan yang menewaskan ribuan orang. Teheran menegaskan akan menjaga kedaulatan negara dari campur tangan asing. Departemen Intelijen Iran mengeluarkan pernyataan telah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk melanjutkan operasi di Teheran dan menangkap sekelompok orang yang diduga mengorganisir kegiatan selama kerusuhan. Otoritas Iran mengklaim telah memperoleh bukti keterlibatan Amerika Serikat dan Israel dalam kerusuhan dari pengakuan para tahanan. Bahkan Ayatollah Khamenei menyebut ada agen di balik pemberontakan yang terdiri dari individu-individu yang sudah diidentifikasi, dilatih, dan sebagian besar direkrut oleh badan-badan Amerika dan Israel. شب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. Seiring dengan pecahnya demonstrasi yang berlarut-larut sejak akhir Desember 2025, pemerintah Iran memutus akses internet dan saluran telepon internasional ke seluruh negeri pada Kamis 8 Januari. Hal itu dilakukan dalam upaya menekan gerakan protes. Imbas diputusnya jaringan internet, sejumlah warga Iran memutuskan menyeberang ke Turki. و همان گونه که قبلا بود درخواست اینه که در هر محله اینا جمع شن و اجازه ندن آشوبگری کنن. مردم باید در صحنه باشن. مردم نگرانی دارن، ما با اونا میشینیم و وظیفمونه نگرانی اونا رو حل کنیم. ولی وظیفه بالاتر اینه که اجازه ندیم یه عده آشوبگر بیان کل جامعه رو به هم بریزن. Unjuk rasa anti pemerintah yang terjadi di Iran mulai mereda selama seminggu terakhir. Tidak ada tanda kerusuhan lagi dan puing-puing di jalan sisa protes sudah dibersihkan. Suara tembakan yang sebelumnya sangat intens kini mereda. Media pemerintah Iran mengumumkan penangkapan sejumlah orang yang disebut teroris. Pemerintah Iran pun menggelar pemakaman massal korban demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu. Otoritas setempat menyebut pihaknya menyiapkan 300 peti mati untuk para korban. Dengan membawa bendera Iran dan foto para korban termasuk foto pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, ribuan warga mengikuti prosesi pemakaman. Warga menuding kekacauan yang terjadi di Iran akibat ulah Amerika Serikat.
Prosesi pemakaman disiarkan langsung oleh televisi pemerintah Iran. Pemerintah Iran mengumumkan akan mulai mencabut pembatasan internet secara bertahap. Langkah ini diambil otoritas setempat setelah mengklaim berhasil mengendalikan situasi keamanan dan menangkap sejumlah tokoh kunci yang dituduh sebagai kelompok teroris. Masih belum jelas apa dampak dari gerakan protes yang pecah di Iran atau apakah akan kembali berkobar.